Kerajaan Banten merupakan salah satu kerajaan Islam yang berdiri di pesisir barat Pulau Jawa pada abad ke-16. Berikut adalah latar belakang berdirinya Kerajaan Banten. 1. Asal-usul dan awal berdirinya. Kerajaan Banten bermula sebagai bagian dari Kerajaan Sunda. Banten merupakan salah satu pelabuhan penting dalam Kerajaan Sunda dan dikenal sebagai pusat perdagangan yang strategis. Namun, kedatangan Islam mengubah dinamika politik di wilayah ini. 2. Peran Kesultanan Demak. Kesultanan Demak berperan penting dalam penyebaran Islam di wilayah barat Pulau Jawa. Pada awal abad ke-16, Demak mengirim ekspedisi militer ke wilayah Banten di bawah pimpinan Sunan Gunung Jati dan putranya Hasanuddin. Mereka berhasil merebut pelabuhan Banten dari Kerajaan Sunda dan menyebarkan agama Islam. 3. Berdirinya Kesultanan Banten. Setelah Banten dikuasai dan diislamkan, Sultan Hasanuddin diangkat sebagai Sultan pertama Banten pada tahun 1552. Ia memisahkan diri dari pengaruh Demak dan menjadikan Banten sebagai kerajaan Islam yang merdeka. 4. Letak yang strategis. Letaknya yang strategis di Selat Sunda membuat Banten tumbuh pesat menjadi pusat perdagangan internasional. Pelabuhan Banten banyak dikunjungi oleh pedagang dari berbagai wilayah seperti Arab, India, Cina, dan Eropa. 5. Pengaruh Islam dan budaya lokal. Kerajaan Banten berkembang sebagai pusat penyebaran Islam di wilayah barat Nusantara. Pengaruh budaya Islam berpadu dengan budaya lokal. Kerajaan Banten merupakan salah satu kerajaan Islam yang berpengaruh di Pulau Jawa dan Asia Tenggara. Berikut adalah beberapa aspek penting tentang Kerajaan Banten dan dalam bidang politik dan sosial. 1. Politik. Sistem pemerintahan Kerajaan Banten menggunakan sistem pemerintahan monarki Islam dengan sultan sebagai pemimpin tertinggi yang memiliki kekuasaan absolutus. 2. Struktur pemerintahan. Sultan dibantu oleh penjabat tinggi seperti Syariah Bandar Kepala Pelabuhan, Syah Alam Administrasi, dan Wazir Menteri. 3. Peran ulama. Ulama memiliki peran penting dalam memerintah Kerajaan Banten, tidak hanya sebagai pemimpin agama tapi juga sebagai nasihat politik bagi sultan. 4. Puncak kejayaan. Kejayaan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tritayasa pada tahun 1651 sampai 1683 yang memperkuat kekuasaan Banten dengan memperluas wilayah dan meningkatkan perdagangan. Dalam bidang sosial, masyarakat. Kehidupan sosial masyarakat Banten semasa Sultan Ageng Tritayasa cukup baik karena Sultan memperhatikan kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. 2. Pengaruh Islam. Islam berkembang pesat di Banten, didukung oleh ulama-ulama besar yang datang dari berbagai penjuru dunia, terutama dari Gujarat dan Timur Tengah. 3. Kesenian dan arsitektur. Seni budaya masyarakat Banten ditemukan pada bangunan Masjid Agung Banten dan bangunan gapura-gapura di Kaibon, Banten yang menunjukkan pengaruh Islam dan Eropa. 4. Pengaruh sosial. Setelah Sultan Ageng Tritayasa meninggal, kehidupan sosial masyarakat Banten berubah merosot tajam akibat campuran tangan Belanda dan berbagai kehidupan sosial. 3. Bidang ekonomi. Perekonomian Banten sangat maju, terutama karena pelabuhan Banten menjadi salah satu pelabuhan internasional yang ramai dikunjungi pedagang dari Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Komoditas utama ekspor Banten adalah lada, yang sangat diminati pasar dunia saat itu. Banten juga memiliki pertanian, perikanan, dan kerajinan sebagai sektor ekonomi pendukung. Pengaruh ekonomi asing juga mulai masuk, terutama mulai berdagangan dengan Pos dan bangsa Eropa lainnya. 4. Bidang budaya. Budaya Banten dipengaruhi oleh ajaran Islam dan akulturasi dengan budaya lokal Sunda. Terdapat banyak peninggalan budaya dan arsitektur Islam seperti Masjid Agung Banten dan Keraton Suro Sowan. Seni tradisional seperti debus, tari-tarian, dan seni bela diri berkembang pesat di Banten. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Sunda Banten dengan pengaruh Arab dan Melayu. Masa pemerintahan para raja Kesultanan Banten. 1. Sultan Maulana Hasanuddin tahun 1552 sampai 1570. Ia adalah pendiri sekaligus sultan pertama Kesultanan Banten. Putra Sunan Gunung Jati ini mengembangkan Banten menjadi pusat perdagangan penting dan menyebarkan Islam secara aktif di wilayah barat Pulau Jawa. 2. Sultan Maulana Yusuf tahun 1570 sampai hingga 1580. Putra dari Sultan Hasanuddin, di masa pemerintahannya Banten
berhasil menaklukkan kerajaan Pajajaran 1579 sehingga memperluas pengaruh Islam di wilayah Sunda. 3. Sultan Maulana Muhammad tahun 1580 hingga 1586. Naik tahta saat masih muda. Ia mencoba menaklukkan Palembang tetapi wafat dalam ekspedisi tersebut. Pemerintahannya berlangsung singkat dan penuh tantangan. 4. Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir 1596 hingga 1640. Ia naik tahta sebagai anak kecil setelah ayahnya wafat. Selama masa kecilnya, pemerintahan dijalankan oleh Wali Sultan. Di masa ini, Banten mengalami tekanan dari Foch tetapi tetap menjadi pusat perdagangan penting. 5. Sultan Abu al-Ma'ali Ahmad Rahmatullah 1640 hingga 1651. Di bawah kepemimpinannya, hubungan antara Banten dan Foch semakin menengang. Ia melanjutkan kebijakan mempertahankan kedaulatan Banten dari pengaruh Belanda. Bukti-bukti peninggalan Kerajaan Banten. Masjid Agung Banten, masjid bersejarah yang menjadi simbol kejayaan Kerajaan Banten yang terletak di kota Serang. Benteng Spelwitz, benteng yang berfungsi sebagai pertahanan pengawasan aktivitas pelayaran di laut. Keraton Surawosan, keraton yang menjadi simbol kekuasaan dan kebesaran Kerajaan Banten. Keraton Kayebon, peninggalan Kerajaan Banten yang menjadi kediaman salah satu sultan yaitu Sultan Syafruddin. Vieira Avoleketis Vieira, Vieira yang menunjukkan toleransi agama di Kerajaan Banten dengan relief putih legenda ular putih di dindingnya. Danau Tashikardi, danau buatan pada masa Sultan Maulana Yusuf dengan lapisan batu bara dan keramik. Yam Kiamur adalah sebuah meriam kuno milik Kesultanan Banten. Meriam ini konon digunakan untuk menjaga pelabuhan Karangantau yang berada di Teluk Banten. Runtuhan Kerajaan Banten terjadi karena beberapa faktor, terutama pengaruh Belanda dan perpecahan internal. Penyebab utama keruntuhan Kerajaan Banten. 1. Pengaruh Belanda. Belanda memanfaatkan perseteruan antara Sultan Ageng Tritayasa dan putranya Sultan Haji. Mereka mendukung Sultan Haji untuk memulihkan ayahnya dan berkuasa di Banten. Hal ini menyebabkan Sultan Ageng Tritayasa ditangkap dan diasingkan oleh Belanda pada tahun 1683. 2. Perjanjian dengan VOC. Sultan Haji memberikan konsesi besar kepada VOC termasuk penyerahan wilayah Lampung, monopoli lada, dan penyebaran biaya perang. Perjanjian dan ditekan pada tahun 1682 dan membuat Kerajaan Banten kehilangan kekuasaannya dalam perdagangan. Penyerangan oleh Herman William Donnelly pada tahun 1808. Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman William Donnelly menyerang Banten karena Sultan Abdul Nasser Muhammad Ishak Zainul Multaki menolak pemerintahan untuk memindahkan ibu kota kerajaan ke Anyer dan menyediakan tenaga kerja untuk membangun pelabuhan. 5. Penghapusan Kerajaan Banten. Pada tahun 1813, Thomas Thorpe-Slavely, Gubernur Jenderal Inggris di Jawa, secara resmi menghapuskan Kerajaan Banten dan menjadikan wilayahnya sebagai bagian dari kawasan kolonialisasi. 3. Kerajaan Banten menjadi vasal VOC. Setelah Sultan Haji mangkat, VOC semakin menancap kekuasaannya di Banten. Pada tahun 1752, Banten menjadi vasal dari VOC yang berarti kerajaan ini kehilangan identitasnya. Kerajaan Banten akhirnya runtuh dan wilayah dikuasai oleh Belanda dan kemudian Inggris. Meskipun kerajaan ini telah runtuh, peninggalan sejarah masih dapat dilihat hingga saat kini.